Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pelaksanaan dari evaluasi pelaksanaan PPDB kemarin. Dari masing-masing waka silakan menyampaikan masing-masing. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai waka kesiswaan akan menyampaikan terkait pelaksanaan dan juga evaluasi PPDB yang telah terlaksana. Ada hal yang ingin saya sampaikan terkait pendaftaran. Di pelaksanaan PPDB kali ini, di setiap jalur pendaftaran ada pendaftaran secara online maupun offline. Dari pelaksanaan ternyata masih banyak orang tua calon peserta didik yang lebih memilih pendaftaran secara offline. Hal ini terjadi karena mungkin banyak hal. Salah satu dianggap lebih mudah, karena dengan memilih pendaftaran secara offline, pendaftar hanya butuh menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dan juga datang ke sekolah untuk menyerahkan berkas tersebut dan melakukan pendaftaran. Saya rasa pendaftar terutama orang tua tidak mau ribet dalam proses pendaftaran secara online, yang mungkin harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu, seperti menyiapkan berkas, terus scan berkas, upload foto, upload dokumen, dan lain sebagainya yang harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disiapkan. Mungkin itu salah satu faktor kenapa banyak dari peserta didik yang ingin mendaftar secara offline. Dari dampak yang sudah saya sampaikan tersebut, yaitu tim pendaftaran secara offline ini agak kewalahan karena ternyata pendaftar secara offline itu di luar dari ekspektasi kami. Mungkin seperti itu ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Dari sistem pelaksanaan PPDB offline kemarin, apakah pelaksanaan tersebut bisa dikatakan pelaksanaannya sudah lancar atau bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Mungkin sudah saya sampaikan di awal bahwa memang dalam pelaksanaan pendaftaran offline ini tim yang bertugas sedikit, karena yang bertugas tidak banyak dan juga yang mendaftar secara offline itu di luar ekspektasi kami. Tetapi alhamdulillah hal itu dapat teratasi dengan baik dan juga pelaksanaan pendaftaran dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Baik, saya izin menanggapi Ibu. Alhamdulillah jika permasalahan di awal yang disampaikan oleh Ibu Waka Kesiswaan tadi dapat teratasi dengan baik. Akan tetapi apakah perencanaan yang sudah dibuat di awal itu tidak sesuai dengan pelaksanaan, mengingat ternyata banyak orang tua calon peserta didik yang mendaftar secara offline? Sebenarnya perencanaan di awal yang dibuat memang memperkirakan nantinya akan banyak yang mendaftar secara online karena mempertimbangkan mudah dan tidak perlu ribet untuk mendatangi sekolah. Tapi ternyata hal tersebut berbanding terbalik. Mungkin banyak orang tua yang belum memahami alur dan cara pendaftaran secara online. Padahal sudah disediakan pedoman atau cara untuk mendaftar secara online. Mungkin dari pihak komite dapat menanggapi mengenai hal tersebut karena komite lah yang secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan sedikit memaparkan evaluasi dari pihak komite. Yang pertama, menanggapi pertanyaan dari Ibu Waka Kesiswaan. Memang benar komite juga ikut andil dalam hal tersebut dan juga pihak komite sudah melakukan yang namanya sosialisasi dan edukasi mengenai pendaftaran online, dan saya lihat di website sekolah juga sudah disediakan alur dan cara pendaftaran untuk mempermudah dalam melakukan pendaftaran online. Yang kedua, mungkin ini juga sedikit hambatan yang terjadi, yaitu pendaftaran secara online sebenarnya tidak sepenuhnya harus dilakukan oleh orang tua, tetapi bisa dilakukan oleh calon peserta didik langsung yang mungkin harapannya calon peserta didik lebih mengerti dari cara penggunaan gadget. Tetapi mungkin ini kita salah sasaran dalam melakukan edukasi dan sosialisasi hal tersebut. Jika sasaran yang dituju dalam edukasi pendaftaran online ini adalah orang tua, memang hal tersebut tidak dengan mudah dapat diterima, tetapi memang orang tua kurang bisa jika dijanjikan sasaran edukasi tersebut. Seperti itu, Ibu-ibu. Saya rasa hal tersebut juga ada benarnya. Tidak semua orang bisa menggunakan gadget dengan baik, dan juga sebenarnya calon peserta didik pun lebih memilih pendaftaran secara offline, karena dengan offline itu tadi
peserta didik atau calon wali peserta didik itu tadi lebih dapat mengetahui kelengkapan bagaimana pendaftaran itu tadi. Gitu. Kita lanjut ya, mungkin dari Wakil Kepala Sarana dan Prasarana mau menyampaikan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku Waka Sarana Prasarana izin menyampaikan terkait pelaksanaan dan juga evaluasi BPDB yang sudah terlaksana kemarin. Salah satu yang menjadi ruang lingkup permasalahan sarana prasarana adalah pelaksanaan tes yang dilakukan secara online. Tes yang dilaksanakan secara online kemarin ada beberapa kendala. Mungkin yang sangat terasa adalah di server yang down, dan hal tersebut sedikit menghambat pelaksanaan adanya tes. Iya Ibu, kemarin saya juga mendapatkan beberapa keluhan dari orang tua calon peserta didik yang melakukan tes, yaitu susah dalam mengakses link dan website untuk melakukan tes. Mungkin itu yang menjadi keluhan terbesar dari para orang tua dan calon peserta didik. Untuk Ibu Waka Sarana Prasarana, apakah yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Salah satu yang menyebabkan adalah kurangnya kapasitas server. Kan sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin alasannya adalah peserta didik yang mengikuti tes sangat banyak dan menyebabkan server tidak dapat menampung sebanyak itu. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Apalagi dari tim pendaftaran pun juga sudah memberikan daftar nama yang sudah mendaftar yang akan mengikuti tes tersebut. Iya Bu, memang benar dari pihak kesiswaan atau tim pendaftar sudah memberikan list pendaftar yang akan melakukan tes. Namun pada saat pelaksanaannya calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota yang telah ditentukan panitia. Dan mohon maaf sebelumnya, memang hal ini luput dari kami saat perencanaan, yaitu pelaksanaan yang seharusnya tidak dilaksanakan pada satu waktu yang bersamaan. Oke, kalau begitu dari Waka Sarana dan Prasarana sudah mengerti ya di mana letak kesalahannya. Iya Bu, mungkin hal tersebut bisa dijadikan pembelajaran dan juga evaluasi untuk pelaksanaan tes PPDB di tahun selanjutnya. Selanjutnya, untuk Ibu yang bertugas di laporan keuangan, silakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya sampaikan sedikit permasalahan pada saat PPDB kemarin, yaitu belanja kebutuhan untuk PPDB yang cukup besar melebihi pemasukan yang ada. Seperti itu. Mengenai hal tersebut, saran saya harus ada perbaikan secara menyeluruh, mulai dari tenaga keuangan yang baru dan memahami kerjanya dengan baik, pola laporan keuangan, perencanaan belanja yang baik, dan sebagainya. Manajemen yang baik akan sangat berpengaruh pada pengelolaannya. Baik Bu, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, dan semoga dari evaluasi hari ini pelaksanaan PPDB di tahun yang akan datang akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.